Pemirsa, mayoritas fraksi di DPR menyepakati setiap parpol dapat mengusung calon presiden dan cawapres masing-masing pada pemilu 2019. Sebanyak 7 dari 10 fraksi di DPR mengendaki ambang batas presidential atau presidential threshold sebesar 0%. Sementara fraksi Golkar, PDIP, dan Nasdem mengendaki presidential threshold tetap 20%, sama seperti pemilu sebelumnya. Pembahasan RUU Pemilu menciptakan polarisasi di DPR dan dipastikan DPR terbelah antara dua kutub. Dan untuk membahas tema ini telah hadir di studio kami peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Fadli Ramadhanil. Mas Fadli, selamat malam. Malam, Mas. Dan melalui sambungan telepon, politisi Gerindra Supratman Andi Aktas. Pak Supratman, selamat malam. Malam. Ya baik, saya akan pertama langsung kepada Pak Mas Fadli dulu. Mas Fadli, kalau dicermati mengenai 7 fraksi dari 10 fraksi di DPR ini menyepakati bahwa presidential threshold ini di 0%. Menurut Anda kira-kira efek untuk penerapan demokrasi di Indonesia itu akan semakin baik atau tidak ini? Karena kan efeknya ini jadi setiap parpol bisa mencalonkan capres masing-masing begitu ya? Ini seperti apa menurut Anda? Ya, secara konseptual memang dari awal dulu ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, itu juga secara mutatis mutandis ya, atau secara otomatis membawa konsekuensi bahwa setiap partai politik yang sudah memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2019 atau pemilu serentak, itu memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, kenapa demikian? Kalau rujukannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi kita, pasal 6A ayat 2 itu kalau dibaca, kita lihat bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Nah, kira-kira begitu bunyi pasal 6A ayat 2. Nah, pasal itulah kemudian yang menjadi kunci ya pengaturan bagi partai politik untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena di kita, di Indonesia itu satu-satunya organ yang bisa mengajukan pasangan calon presiden itu kan hanya partai politik. Kita tidak mengenal kemudian mekanisme pencalonan presiden dengan melalui jalur perseorangan. Ya. Nah, dengan konstruksi pasal 6A ayat 2 itu kemudian kalau kita baca ya, setiap partai politik yang sudah memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum, maka diperbolehkan untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan ada frasa juga di dalam pasal 6A ayat 2 itu mengatakan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Nah, kalau dikatakan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka kita harus lihat ke pasal 22E ayat 2 Konstitusi kita. Pemilu apa yang dimaksud sebelum pelaksanaan pemilihan umum? Yaitu pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Nah, itulah kemudian yang disebut dengan pemilu serentak itu. Nah, artinya apa? Ketika partai politik ya, baik itu partai politik yang sekarang sudah memiliki kursi di parlemen, atau nanti ada partai politik baru yang kemudian memenuhi syarat atau memenuhi kualifikasi menjadi peserta pemilu, berdasarkan syarat-syarat parpol menjadi peserta pemilu di undang-undang baru yang sekarang sedang dibahas, maka itu memiliki hak konstitusional untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden. Nah, begitu kira-kira konstruksinya ya. Berarti kalau misalnya kita mau menggunakan seperti pemilu sebelumnya, parliamentary threshold-nya ini, maksud saya presidential threshold-nya ini 20-25%, itu sudah tidak relevan lagi, karena kan kita pemilu serentak pada 2019 nanti. Selain tidak relevan, ketentuan atau wacana itu juga sangat potensial bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Konstitusi kita. Karena pertanyaan sederhananya tentu, kalau mau tetap diambilkan ada angka ambang batas pencalonan presidennya, 20% suara sah pemilu atau 25% kursi, mau diambil dari mana suaranya? Karena kan pemilunya serentak. Belum ada hasil pemilu legislatif yang mendahului pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, inilah yang paling berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau kita lihat pertama kali pemilihan presiden serentak itu kan 2004, 2009 dan terakhir 2014. Nah, kenapa kemudian bisa
ada undang-undang yang mengatur terkait dengan ambang batas pencalonan presiden bagi partai politik atau gabungan partai politik, karena pemilihan legislatifnya mendahului pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, makanya proses pencalonan presiden dan wakil presiden akan sangat bergantung kepada hasil pemilu legislatif. Nah, kalau sekarang kan tidak ada, Mas. Mau diambil dari mana hasil pemilu legislatifnya? Makanya ini yang kemudian tidak relevan lagi. Syarat ambang batas pencalonan presiden ini ketika kita melaksanakan pemilu secara serentak. Saya ke Pak Supratman Andi di ujung telepon. Pak Andi, apakah alasan ini juga menjadi salah satu alasan utama yang kemudian menyebabkan fraksi Gerindra akhirnya kemudian menyatakan bahwa ambang batas 0% untuk presidential threshold? Pak Andi. Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan tadi itu saya rasa sudah benar ya. Jadi memang landasan kita kan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilihan presiden dan pemilu legislatif itu bersamaan. Yang kedua, dengan dilakukan secara bersama-sama, otomatis kan tidak ada dasar untuk menentukan presiden threshold-nya itu menjadi tidak relevan lagi. Tetapi bagi fraksi Partai Gerindra itu menginginkan 0% adalah kita pingin sebenarnya supaya kontestasi pemilihan presiden ini bisa betul-betul menjadi pesta rakyat. Pesta rakyat maksudnya adalah kehadiran partai politik itu kan ingin mengejar sesuatu dalam rangka memperbaiki tataran kehidupan masyarakat kita. Dalam hal ini adalah bagaimana kemudian bisa berkuasa dan itu bisa menerjemahkan seluruh tugas-tugas konstitusional negara itu dalam implementasi di pemerintahan. Nah, oleh karena itu fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa akan jauh lebih baik jika semua partai politik itu memiliki calon presiden. Oleh karena itu masyarakat akan mempunyai pilihan-pilihan, tidak ada lagi oligarki partai-partai politik lewat koalisi yang bisa kemudian itu bisa menghambat pencalonan satu kalau kemudian ada calon yang sesungguhnya memiliki kualitas yang baik. Dengan dibukanya kesempatan soal presiden threshold itu sekali lagi memberi keuntungan yang luar biasa bagi para pemilih, bagi warga negara Indonesia dalam rangka menentukan pimpinan nasional ke depan. Nah, itu pertimbangan kita. Dengan di 0% kan presiden threshold itu artinya semua partai politik yang ada saat ini maupun yang dinyatakan nanti sebagai peserta pemilu termasuk partai politik baru itu punya kesempatan untuk mencalonkan orang presiden. Jangan lupa, kan lucu kalau kemudian partai politik itu pemilu itu dilakukan bersamaan antara legislatif dengan presiden, tetapi tidak memiliki calon presiden. Kan menjadi sesuatu yang sangat lucu, masa kemudian dan itu akan pasti bisa berpengaruh terhadap perolehan suara di legislatifnya. Walaupun sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Koalisi itu boleh tetap dibangun karena kan sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa apa yang disampaikan tadi bahwa presiden itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi koalisi itu tetap boleh dilakukan. Cuman kami berpandangan bahwa jikalau memang partai politik ini bersungguh-sungguh untuk melahirkan sebuah kader dalam rangka melahirkan sebuah kepemimpinan nasional, maka tidak ada pilihan lain. Kita berharap kalau ada nanti 15 peserta pemilu, partai peserta pemilu, ya kita berharap adakan 15 calon presiden. Kalaupun kemudian nanti ada putaran kedua, itu persoalan lain. Tetapi kita berharap pilihan yang kita suguhkan kepada masyarakat itu akan semakin variatif, tentu dengan kualitas dan pengalaman dan lain-lain sebagainya. Gitu loh. Pak Andi, tapi kan ini masih ada beberapa tahap lagi, paling tidak kita masih menunggu paripurna nanti untuk kepastian mengenai sikap dari DPR ini. Apakah kemudian masih ada kemungkinan sebetulnya kita keputusan nanti mengenai presiden threshold ini akan kembali kepada 20% meskipun saat ini 7 fraksi sudah menyatakan ambang batas 0%. Masih ada kemungkinan untuk kembali menjadi 20%. Itu fragmentasi politik yang ada di parlemen sebenarnya kan itu sudah terbaca, walaupun tetap akan ditentukan nanti di paripurna yang akan datang. Kita berharap RUU penyelenggaraan pemilu ini bisa selesai, jadwal kita sebenarnya 18 Mei ini bisa kita paripurnakan. Mudah-mudahan kita minta doa kepada masyarakat supaya ini bisa segera untuk kita selesaikan. Tetapi intinya kami sangat yakin bahwa kami justru berharap kepada teman-teman Partai Golkar, PDIP, dan Nasdem itu kita bisa bersama-sama. Marilah kita memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyuguhkan. Dan yang kedua jangan lupa,
kalau kemudian ini parliamentary threshold itu 0%, itu artinya nanti partai politik tidak akan ada yang membelenggu orang-orang yang punya kapasitas, apalagi pimpinan-pimpinan partai politik untuk tidak bisa maju. Kalau Gerindra sebenarnya, kalau kita hanya berpikir untuk diri Gerindra sebenarnya, kita dengan ada parliamentary threshold tidak jadi masalah, presidential threshold tidak jadi masalah. Kalau hanya itu kepentingan kita bersama. Tetapi kami di Gerindra berpikir bahwa ini tidak boleh melahirkan sebuah partai politik itu dalam rangka memberi kontribusi kepada negara dalam bentuk melahirkan sebuah kepemimpinan nasional. Dan oleh karena itu seluruh potensi bangsa, kader-kader bangsa yang terbaik itu harus diberi kesempatan yang sama. Nah, kalau kita perkirakan nanti di pemilu yang akan datang, kira-kira sekarang ada 10 partai politik, ditambah mungkin sekitar 3 sampai 5 partai politik baru, kita akan mendapatkan variasi yang luar biasa. Kita berharap, Gerindra berharap akan ada 13 sampai 15 calon presiden yang akan bertarung di pemilihan presiden yang akan datang. Itu baik buat demokrasi, itu luar biasa sehatnya buat demokrasi. Baik, saya ke Mas Fadli. Kalau kita cermati itu tampaknya efek yang akan muncul ya. Tampaknya nanti akan ada belasan calon presiden dan juga wakil presiden yang nanti akan diajukan oleh masing-masing parpol. Tapi kalau menurut Anda nanti kira-kira calon yang akan muncul dari tiap-tiap partai ini betul-betul yang memiliki kualitas terbaik atau tidak sebetulnya? Iya, sebagai sebuah konsekuensi demokrasi dengan prinsip pemilihan langsung, kan tidak ada yang salah dengan itu. Kalaupun toh nanti misalnya ada, sekarang ada 10 partai politik yang punya kursi, misalnya nanti dengan proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2019, ada 13 atau bahkan 15 nanti ya parpol peserta pemilu, dan masing-masing parpol mau mengajukan pasangan calon presiden, kan tidak ada yang salah dengan itu menurut saya. Karena memang setiap partai politik yang ingin mengajukan pasangan calon presiden dilindungi hak kandidasinya oleh konstitusi. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat ya kecenderungannya, tentu partai politik akan berhitung juga kalau ingin mengajukan pasangan calon presiden masing-masing. Ya. Karena untuk mengajukan pasangan calon presiden itu kan bukan hal yang main-main menurut kita. Tentu harus butuh sebuah proses uji kapabilitas, kemudian kemampuan memimpin, kemudian juga soal elektabilitas dan lain sebagainya, tentu punya hal yang pertimbangan yang sangat luar biasa. Tapi kalaupun toh nanti masing-masing parpol ingin mengajukan pasangan calon presiden, tidak ada masalah juga. Tapi tebakan Anda seperti apa, Mas Wali? Kira-kira nanti akan masing-masing mencalonkan atau nanti bagaimana sebetulnya proses politik yang akan terjadi nanti kalau misalnya betul-betul ambang batasnya 0%? Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain ya yang kemudian melaksanakan pemilu serentak juga, pada masa-masa awal penyelenggaraan pemilu serentaknya memang semua partai politik akan mencoba untuk mengajukan pasangan calon presiden. Nah, tapi kemudian konstitusi kita kan juga sudah memberikan batasan. Itu yang kemudian sebetulnya disebut dengan ambang batas ya. Artinya syarat pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa dinyatakan sebagai pemenang pemilu, minimal dia harus mendapatkan suara 50% plus 1 kan. Dan mendapatkan suara minimal 20% di setengah jumlah provinsi. Itu konstitusi mengatur hal itu. Kalau tidak ada yang mencapai persyaratan itu, maka akan dilaksanakan pemilihan putaran kedua. Siapa yang mengikuti pemilihan putaran kedua? Ya pasangan calon nomor 1 yang mendapat perolehan suara nomor 1 dan nomor 2. Akhirnya akan mengerucut juga. Tapi sebagai sebuah proses transisi demokrasi ya, dari sebelum pemilu yang sebelumnya terpisah antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden, menuju pemilu serentak dan ada ruang bagi parpol untuk seluruhnya mengajukan pasangan calon presiden, kita harus menerima itu sebagai sebuah konsekuensi demokrasi yang kita jalani. Baik, Mas Fadli dan juga Pak Andi, kita akan lanjutkan kalau kita di segmen selanjutnya. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa Prime Time Talk akan segera kembali.